Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa haqqa hamdih wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat dan nikmat yang lainnya. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Dan mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan sungguh-sungguh pula kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan Jumat ini perkenankan khatib menyampaikan tema khutbah, rizki sudah Allah atur dan tidak akan tertukar. Jamaah rahimakumullah, ada hal yang sering membuat manusia gelisah dalam menjalani hidup, yaitu persoalan rezeki. Banyak dari kita pergi petang, pergi pagi-pagi, pulang malam hari untuk bekerja, namun terus dibayangi oleh kecemasan, dibayangi oleh kegelisahan tentang rezeki yang akan kita peroleh. Ada yang takut usahanya akan gagal, ada yang takut karena persaingan, ada yang khawatir kehilangan pekerjaan, ada yang iri melihat sebelah mejanya naik jabatan, ada yang iri karena tetangganya lebih sukses, bahkan ada yang rela menempuh jalan yang tidak halal demi mendapatkan rezeki ataupun penghasilan. Padahal seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pegangan kita adalah pegangan yang sangat kuat dan meyakini bahwa rezeki setiap manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah rezeki kita tidak akan berpindah kepada orang lain, sebagaimana juga jatah rezeki orang tidak akan pernah menjadi milik kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32, Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat.
dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Allah itu, rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah lah yang membagi rezeki setiap hamba, bukan manusia, bukan perusahaan, bukan atasan, bukan pula pemerintah. Semua hanyalah perantara. Hakikatnya yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada orang yang lebih banyak hartanya, diberikan kelebihan harta oleh Allah. Kita melihat orang yang diberikan ilmu yang lebih tinggi dari kita. Kita melihat ada tetangga kita, saudara-saudara kita atau teman kita yang usahanya lebih maju dan lebih sukses, atau mereka menduduki jabatan yang lebih tinggi. Kita tidak perlu iri. Bahkan kita tidak boleh iri kepada mereka. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagikan setiap nikmat sesuai dengan hikmahnya masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin orang lain mendapatkan jabatan yang tinggi, namun kehilangan waktu luang untuk keluarganya. Sementara ada orang yang tidak mempunyai jabatan yang tinggi, jabatannya biasa-biasa saja atau rakyat biasa. Dia punya waktu luang dan bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa mendidik dan memberikan teladan yang baik kepada keluarganya. Ada pula orang yang diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah. Ada orang yang diberikan popularitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kehilangan privasi. Ada orang yang tidak diberikan popularitas, hanya orang biasa, namun diberikan kebebasan dan ketenangan hati. Kemanapun pergi, dia tidak selalu dibuntuti oleh paparazi. Semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dalam bentuk yang berbeda-beda. Jamaah rahimakumullah, karena itu Allah mengingatkan kepada kita semua di surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa Allah sudah menyediakan rezeki buat kita semua. Namun kita tidak boleh bermalas-malasan. Bukan berarti kita cukup duduk di rumah sambil menunggu rezeki datang. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya kerja keras, supaya kita kerja cerdas, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, mencari rezeki Allah yang halal. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Jumu'ah, ketika kita selesai sholat Jumat, maka kita disuruh bertebaran ke muka bumi untuk mencari rezeki Allah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah di samping mencari rezeki dengan kerja keras dan kerja cerdas, tingkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan sebagai modal perjuangan kita mencari bagian hidup kita di dunia. Tetapi ingat, setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, kita harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada manusia. Kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada tetangga kita, kepada atasan kita, kepada pejabat kita. Tetapi kita gantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai langit dan bumi. Keyakinan kita bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah dan tidak akan tertukar, akan melahirkan sikap yang baik, akan melahirkan akhlakul karimah. Kita tidak akan mudah iri kepada orang lain karena keberhasilannya. Kita tidak akan berani dan tidak akan tega mengambil hak orang lain. Kita karena yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah, kita tidak akan tergoda korupsi, tidak akan tergoda mencuri, menipu, ataupun kita mengambil gratifikasi, menerima suap. Sebab kita yakin semua yang haram tidak akan menambah jatah rizki yang telah Allah tetapkan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa semua cara yang haram tidak akan menambah jatah rezeki yang telah Allah tetapkan. Justru yang bertambah hanyalah dosa dan hilangnya keberkahan hidup. Sebaliknya, orang yang yakin akan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bekerja dengan jujur, penuh integritas, bekerja dengan profesionalisme, penuh dengan tanggung jawab, amanah, melayani dengan ikhlas, dengan tulus hati, dan menerima hasilnya dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat keyakinan kita bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Tugas kita adalah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa dan tawakal, menjaga kehalalan penghasilan, dan senantiasa bersyukur atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan habiskan hidup kita dengan membandingkan rezeki kita dengan rezeki yang diperoleh orang lain. Sebab setiap orang memiliki jalan hidup, ujian, dan ketetapan yang berbeda. Apa yang telah Allah tetapkan untuk kita pasti akan sampai kepada kita dan merupakan yang terbaik buat kita. Sebaliknya, apa yang bukan menjadi bagian kita tidak akan pernah menjadi milik kita, walaupun kita mengejarnya sekuat tenaga dan sekuat pikiran kita. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyibah, rezeki yang luas, yang berkah, yang menenangkan hati, yang dapat digunakan untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة